Bayangan di balik jeruji adalah kisah menegangkan tentang Jaka, seorang penjaga penjara yang terbiasa hidup dalam aturan kejam penjara Batu Duka. Namun, dunianya jungkir balik saat seorang wanita misterius bernama Nara dikunci di balik sel. Ketika para bandit mulai menyerang dan rahasia kelam penjara terbongkar, Jaka terjebak di antara dilema moral dan keberanian. Apalagi setelah terungkap bahwa Nara bukanlah korban, melainkan agen rahasia dengan misi besar. Dalam pusaran pengkhianatan dan pertempuran, mereka harus memilih, menyerah pada ketakutan atau melawan demi kebenaran. Penjara Batu Duka bukan tempat yang ingin kau lihat, bahkan dalam mimpi buruk sekalipun. Dari luar, bangunannya terlihat seperti sisa zaman perang yang ditolak sejarah. Dindingnya kusam, penuh lumut dan bercak karat, seolah waktu enggan mampir untuk membersihkannya. Tapi bukan itu yang membuat orang gemetar. Batu Duka punya reputasi kejam, rusak, dan dijalankan oleh hukum yang tak tertulis. Yang kuat menang, yang lemah dikubur. Dan di tengah semua itu, ada Jaka, penjaga penjara dengan tatapan kosong dan sikap setengah peduli. Dia bukan pria tua, tapi raut wajahnya sudah seperti pria yang berhenti berharap 2 dekade lalu. Rambutnya selalu acak-acakan, rokok tak pernah jauh dari jari, dan sarapannya lebih sering berupa kopi instan dan dengusan kesal. Hari ini jam siangmu, Ja. Sel isolasi butuh dicek, ujar Galang, kepala regu yang entah kenapa selalu tampak bangga dengan perut buncitnya. Sel isolasi lagi? Emangnya kenapa? Tikus ngadain konser? Jaka meraih senter dan borgol, malas-malasan. Ada tamu baru, katanya sih perempuan. Jaka berhenti di tempat. Matanya menyipit. Perempuan? Ya, dikirim bandit tadi pagi, katanya dia maling, tapi belum jelas juga. Kepala penjara bilang, simpan dulu, jangan tanya banyak. Itu aneh, Batu Duka adalah penjara pria. Tidak ada prosedur untuk menahan perempuan di sini. Tapi aturan di tempat seperti ini seringkali lentur, apalagi kalau sudah dibumbui suap dan senjata. Dengan langkah berat, Jaka menuruni lorong menuju sel 13. Sudut paling sunyi di penjara ini. Suara jeruji berderit, gema langkahnya menyambut, hawa dingin yang tak pernah berubah. Di sana, di balik jeruji, duduk seseorang dengan punggung menghadap padanya. Rambutnya panjang dan kusut, tubuhnya kurus tapi tegap. Meski duduk dalam kegelapan, ada ketenangan yang aneh dari perempuan itu. Seolah-olah, dia tahu persis di mana dia berada. Dan kenapa. Namamu siapa? Tanya Jaka, suaranya berat. Perempuan itu menoleh perlahan, tatapannya tajam, tapi tidak takut. Tidak seperti tahanan biasa yang gemetar atau memohon. Nara, jawabnya singkat. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Balasnya, datar. Jaka menghela napas. Aku dibayar buat tanya, bukan buat debat. Nara mendekat ke jeruji, matanya menatap lurus ke Jaka. Menembus seolah ingin membaca isi pikirannya. Kalau kamu cukup pintar, kamu nggak akan tanya aku hal-hal yang nggak akan dijawab. Jaka terdiam. Perempuan ini bukan maling biasa. Caranya bicara, caranya melihat, terlalu tenang, terlalu sadar. Kalau kamu butuh air, bilang, makanan juga. Jaka berbalik. Tapi sebelum pergi, ia sempat mendengar gumaman pelan dari dalam sel. Tempat ini akan terbakar dalam waktu dekat. Langkah Jaka berhenti. Ia menoleh, tapi Nara sudah duduk kembali membelakangi jeruji. Di ruang kontrol, layar-layar CCTV memantau setiap sudut penjara. Tapi di balik semua teknologi itu, kekacauan tetap hidup. Beberapa napi sudah mulai gelisah, berbisik satu sama lain, membentuk kelompok kecil saat jam makan. Jaka melihat itu semua, tapi memilih bungkam. Ia sudah terlalu sering melihat penjara ini menyimpan api kecil di balik jeruji, dan tahu bahwa suatu saat apinya akan membesar. Malam harinya Jaka duduk di pos jaga. Ia membuka bungkus rokok terakhirnya, memandangi layar hitam putih yang menunjukkan sel 13. Nara belum tidur. Ia duduk, menatap langit-langit seolah menghitung waktu. Jam dinding berdetak lambat. Suara dengkuran penjaga lain menyatu dengan sayup suara tikus dari ventilasi. Tapi Jaka tak bisa tidur.
Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dan ketika pukul 2 dini hari terdengar suara ketukan pelan dari interkom pos jaga, ia langsung tersadar. Penjaga Jaka? Suara itu lembut tapi jelas. Itu suara Nara. Jaka menekan tombol. Apa? Aku mau bicara. Tanpa kamera. 4 mata. Jaka diam. Interkom. Itu tidak terhubung langsung dari sel kecuali jika Nara berhasil mengakses sistem. Detak jantungnya bertambah cepat. Ini penting, tambah Nara. Bukan soal aku, tapi tentang apa yang akan terjadi pada penjara ini. Jaka menatap layar. Nara masih duduk, tapi kini menatap lurus ke arah kamera, seperti menunggu jawaban penjara. Ini sudah lama menyimpan rahasia, tapi malam ini rasanya rahasia itu mulai membuka mulutnya. Pagi datang tanpa ampun di penjara Batu Duka. Matahari malas-malasan menyelinap lewat jeruji, mewarnai dinding-dinding lembab dengan cahaya kuning kusam. Bagi para napi, hari baru bukan berarti harapan, hanya pengulangan dari mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Jaka duduk di kursi besi ruang kontrol, tangan memegang cangkir kopi yang sudah dingin sejak 2 jam lalu. Matanya terus menatap layar kecil di pojok kanan atas, sel 13. Di sana, Nara belum bergerak dari posisi duduknya sejak semalam. Permintaan untuk bicara 4 mata masih terngiang di kepala Jaka. Sesuatu tentang nada suaranya membuat perutnya tak tenang, seperti firasat buruk yang belum punya bentuk. Lo kenapa, Ja? Liatin sel terus dari tadi malam. Naksir sama tahanan ya? Canda Bayu, penjaga shift pagi yang doyan ngomong tapi kerja malas. Dia minta bicara, jawab Jaka pendek. Ya terus kenapa? Minta dipeluk? Bayu terkekeh sendiri, lalu berlalu ke ruang makan penjaga. Jaka mengabaikannya. Ia menyesap sisa kopi basi dan berdiri. Entah kenapa, kali ini ia memutuskan untuk menuruti firasatnya. Lorong menuju sel isolasi selalu sepi di pagi hari. Lampu-lampu redup menggantung di langit-langit, mengayun pelan seperti ingin jatuh. Langkah Jaka bergema pelan di sepanjang lorong, menambah nuansa suram yang tak pernah pergi dari tempat ini. Ia sampai di depan sel 13, menekan kode pembuka kecil di sisi dinding. Gerendel pintu logam terbuka dengan bunyi dentang berat. Nara masih duduk di ujung ruangan, bersandar pada tembok dengan tangan memeluk lutut. "Gua dateng," kata Jaka pelan. Nara menoleh, menatap Jaka dengan ekspresi tenang seperti biasa, tapi matanya tampak sedikit lelah. "Sendirian?" tanyanya. "Kalau ada kamera, gue matiin. Kalau lo bohongin gue, itu bakal jadi hal terakhir yang lo lakuin." Senyum kecil muncul di wajah Nara. "Fair enough." Jaka masuk, berdiri sekitar 2 meter darinya. Ia tetap menggenggam borgol di tangan kanannya, hanya untuk jaga-jaga. "Ngomong," katanya. Nara menarik napas dalam, lalu berkata, pelan, "Penjara ini bukan cuma tempat tahanan. Ini ladang." "Ladang?" "Ya, tempat panen. Informasi, senjata, pengaruh. Bandit yang menyerahkan gue. Mereka bukan sembarang penculik. Mereka punya orang di dalam sini. Napi, penjaga, mungkin bahkan kepala penjara." Jaka mengernyit. "Gue tahu tempat ini rusak. Tapi lo baru sehari di sini. Gimana bisa lo tahu sebanyak itu?" "Karena ini bukan pertama kalinya gue masuk penjara," balas Nara. "Gue biasa mengamati, dan semalam, waktu listrik sempat drop selama 2 detik, sistem keamanan sempat diganggu. Itu bukan kebetulan, itu pengujian." Jaka diam. Ia ingat kejadian itu. Semua layar CCTV berkedip hitam, hanya sebentar. Semua mengira itu masalah teknis. "Tapi, lu siapa sebenarnya?" Nara tersenyum miring. "Belum saatnya lo tahu." Jaka hampir tertawa karena kesal. "Lo yang minta gue datang tapi ngomong setengah-setengah? Ini main tebak-tebakan?" "Gue kasih satu alasan kenapa lo harus dengerin," kata Nara. Suaranya berubah, lebih serius, lebih dingin. "Kalau lo pikir penjara ini bakal tetap berdiri sampai akhir minggu, lo salah. Ada sesuatu yang akan terjadi. Segera." Jaka ingin menyangkal, tapi di dalam dadanya, rasa tak nyaman itu makin besar.
Ia telah bekerja di Batu Duka lebih dari 5 tahun. Ia tahu ketika sesuatu berubah. Dan sekarang, semua terasa salah. Ia mengamati Nara, mencoba mencari kebohongan di raut wajahnya. Tapi yang ia lihat hanyalah keteguhan. Kenapa lo ngomong ini ke gua? Karena lo beda dari penjaga lain. Lo gak ketawa waktu gua bilang tempat ini akan terbakar. Karena gua tahu, tempat ini memang pantas terbakar, gumam Jaka pelan. Hening, menggantung selama beberapa detik. Akhirnya, Jaka mengangguk pelan dan berbalik pergi. Tapi sebelum pintu tertutup, Nara berkata, hati-hati sama orang-orang yang lo pikir bisa dipercaya. Musuhmu bukan cuma di balik jeruji. Pintu menutup dengan bunyi logam berat. Jaka berdiri di luar sel, mendadak merasa lebih dingin dari udara sekitar. Hari itu berjalan aneh. 2 tahanan dari Blok C berkelahi tanpa alasan jelas. Salah satu ditemukan, menyimpan pisau rakitan di bawah tempat tidurnya. Penjaga lain, Pak Wahyu, menghilang dari pos tanpa kabar. Dan saat makan malam, suara dari Blok A memanggil Jaka. Bro, ada yang manggil lo dari sel isolasi. Teriak penjaga-jaga malam. Jaka bergegas ke CCTV. Kamera sel 312 mati. Layarnya gelap. Jantung Jaka berdegup kencang. Sesuatu sedang terjadi, dan malam ini mungkin bukan malam biasa. Hari ketiga sejak Nara dikurung di sel 13, dan suasana Batu Duka makin tidak biasa. Para tahanan tampak lebih sering berkumpul, bisik-bisik di pojokan lorong saat jam olahraga. Beberapa penjaga mulai mengambil cuti mendadak, dan beberapa lainnya, yang biasanya rajin berjaga, tiba-tiba jadi pendiam, seperti sedang menahan sesuatu. Jaka memperhatikan semua itu dengan kepala penuh tanda tanya. Ia tidak bodoh. Batu Duka memang sudah lama seperti Tong Mesiu, tapi sekarang, sumbu apinya seperti sudah dinyalakan. Dan siapapun yang menyalakannya, pasti tahu persis apa yang sedang mereka lakukan. Pagi itu, setelah mengantar laporan harian ke ruang administrasi, Jaka menyelinap ke ruang data lama. Tempat itu seharusnya tidak lagi dipakai. Sejak sistem komputerisasi diperbarui, ruangan ini cuma jadi gudang berdebu. Tapi Jaka tahu satu hal, berkas-berkas lama tak pernah benar-benar dibuang. Ia mencari folder arsip tahun lalu, membuka file, tahanan yang masuk dan keluar. Disitulah ia menemukan sesuatu yang aneh. Nara tidak terdaftar. Tidak ada nama Nara, tidak ada foto, tidak ada dokumen penahanan. Padahal, prosedur standar akan langsung memasukkan data begitu tahanan melewati gerbang utama. Jaka menatap dokumen kosong itu cukup lama, sebelum akhirnya menyumpah pelan. Ini makin gila. Sore harinya, Jaka menyelinap ke Blok D, tempat beberapa napi dengan reputasi buruk di penjara. Ia berhenti di depan sel 27. Di sana duduk seorang pria tua, berjanggut abu-abu bernama Bara, mantan pemimpin geng kriminal yang sekarang lebih banyak diam, seolah sedang menunggu ajal. Bara, panggil Jaka. Mata si tua itu mengerjap pelan. Penjaga yang masih punya mata ya. Mau apa lo? Gua mau tanya. Lo kenal Nara? Bara tersenyum miring. Si cantik dari sel isolasi, tentu. Semua orang ngomongin dia, bahkan yang belum pernah lihat mukanya. Kenapa? Bara mendekat ke jeruji, suaranya menurun. Karena semua orang nunggu apa yang dia bawa. Dia tahanan. Apa yang bisa dia bawa? Harapan, Bara terkekeh. Atau kehancuran. Kadang, dua-duanya datang dari orang yang sama. Jaka mendengus. Gua nggak punya waktu buat teka-teki, Bara. Wajah tua itu menjadi serius. Dia bukan tahanan biasa. Dia target. Entah siapa dia sebenarnya, ada yang takut sama dia. Takut banget sampai harus masukkan dia ke sini, ke sarang monster. Siapa? Bara menggeleng pelan. Itu yang harus lo cari tahu, penjaga. Malam itu, Jaka tidak pulang. Ia duduk di ruang kontrol, menatap monitor yang menampilkan layar gelap. Kamera sel 13 yang masih mati. Semua kamera lain berfungsi normal. Ia mencoba menyalakan ulang sistem, tapi tidak berhasil. Layar sel 13 tetap gelap, seolah ada sesuatu atau seseorang yang tidak ingin aktivitas di dalamnya terlihat.
Jam menunjukkan pukul 23.19 saat pintu ruang kontrol terbuka tiba-tiba. Masih di sini juga, Ja? Galang masuk dengan bau rokok yang tajam. Lo kelihatan makin kurus. Kerjaan numpuk. Masih mikirin cewek itu? Jaka tak menjawab. Galang duduk di kursi sebelah, menyalakan sebatang rokok. Gue denger dia nggak terdaftar di sistem. Hebat ya, bisa masuk ke penjara kayak gini tanpa jejak. Jaka menoleh. Dari mana lo tahu itu? Galang mengangkat alis, seperti baru sadar ia keceplosan. Ah, gosip anak shift pagi. Jaka menatap Galang lama, lalu berdiri. Lo pernah mikir nggak kenapa bandit kayak mereka bawa dia ke sini, bukan ke markas polisi? Karena penjara ini lebih aman dari kantor polisi? Atau karena penjara ini lebih gampang dikendalikan? Galang menatap Jaka. Tatapan mereka bertabrakan. Sekejap, tapi penuh makna. Ada hal-hal, Ja, yang lebih baik lo nggak usik, ujar Galang pelan. Lo masih bisa keluar dari semua ini. Masih bisa hidup tenang. Tenang? Di tempat kayak gini? Jaka tersenyum hambar. Itu cuma buat orang yang pura-pura buta. Ia meninggalkan ruang kontrol tanpa menoleh lagi. Di lorong menuju sel isolasi, suara langkahnya bergema lebih keras dari biasanya. Saat ia sampai di depan sel 13, matanya langsung tertumbuk pada sesuatu yang baru. Sepotong kertas kecil terselip di bawah pintu jeruji. Ia mengambilnya. Di atas kertas itu, dengan tulisan tangan yang rapi tapi tergesa, hanya ada satu kalimat. Mereka akan bergerak besok malam. Siapkan dirimu. Jaka memandang ke dalam sel. Nara tak terlihat. Lampu di dalam ruangan mati. Tapi ia tahu perempuan itu ada di sana. Menunggu. Mengamati. Dan untuk pertama kalinya, Jaka merasa dirinya bukan lagi penjaga penjara, tapi pion di papan catur yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Suasana pagi di Batu Duka terlihat normal. Terlalu normal, sampai terasa aneh. Tak ada perkelahian di blok manapun. Tidak ada keluhan soal makanan basi. Para narapidana tampak patuh dan tenang. Bahkan penjaga-penjaga yang biasanya cerewet kini, diam seperti patung. Jaka duduk di ruang kontrol, memperhatikan monitor satu persatu, tapi pikirannya sudah mengembara ke malam sebelumnya. Kertas kecil yang diselipkan di bawah pintu sel 13 masih tersimpan di sakunya. Mereka akan bergerak besok malam. Malam ini, dia mencoba mencari pola. Siapa saja napi yang tampak gelisah? Penjaga mana yang bolak-balik ke ruang kepala penjara tanpa alasan jelas? Tapi satu hal yang pasti, sesuatu akan terjadi. Dan jika Nara benar, ini bukan sekadar kerusuhan kecil. Menjelang malam, Nara duduk tenang di dalam sel. Ia menatap jeruji, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Jaka datang membawa nampan makan malam, seperti biasa. Gua harap lu cuma bercanda soal gerakan itu, kata Jaka, menaruh nampan. Sayangnya, enggak, balas Nara pelan. Apa lo bagian dari mereka? Aku bagian dari kebenaran. Jawaban yang terlalu filosofis buat orang yang bisa bikin penjara ini kebakar. Nara berdiri, mendekat ke jeruji. Matanya menusuk. Jaka, lo harus dengerin gue. Mereka bukan mau kabur. Mereka mau mengambil alih. Penjara ini akan jadi markas mereka. Kalau lo pikir tempat ini udah buruk, tunggu sampai mereka yang megang kendali. Siapa mereka? Orang-orang yang ngasih gue ke kalian. Mereka udah lama menyusup. Di dalam, di luar, bahkan di antara para penjaga. Jaka mengusap wajahnya. Otaknya menolak, tapi hatinya tahu, Nara tidak sedang menggertak. Kita harus keluar dari sel ini malam ini, lanjut Nara. Atau kita akan mati di sini, dua-duanya. Jaka menatapnya. Dan dalam sekejap, dia tahu. Keputusannya malam ini akan menentukan apakah besok ia akan tetap hidup. Atau jadi bagian dari sejarah kelam penjara ini. 22.7 Wib lampu penjara mati. Semua monitor di ruang kontrol mendadak gelap. Sirene tak berbunyi. Jaka langsung berdiri, menggenggam radio komunikasi, tapi tidak ada sinyal. Di blok utama, suara jeruji dibuka secara paksa mulai terdengar. Teriakan. Benturan.
Suara logam beradu. Penjara Batu Duka sedang meledak dari dalam. Jaka berlari ke sel 13. Di tengah kekacauan, lorong menuju sel isolasi seperti lorong neraka. Dinding bergemuruh, suara dari penjaga beradu dengan teriakan tahanan yang mulai menyerang. Beberapa sel sudah terbuka, dan para tahanan mulai memanjat keluar seperti tikus-tikus lapar. Sesampainya di depan sel 13, Jaka menarik kunci cadangan dari saku dalam seragamnya. Tangan bergetar. Napas berat. Kalau ini jebakan, gumamnya, lalu memutar kunci. Klik. Pintu sel terbuka. Nara langsung berdiri. Wajahnya tak menunjukkan ketakutan, tapi kesiapan. Kita lewat jalur bawah. Lorong layanan air. Aku tahu rutenya. Lo, hafal struktur penjara? Nara tidak menjawab. Ia hanya berjalan cepat, dan Jaka, entah karena dorongan naluriah, atau karena sudah kehilangan arah, mengikutinya. Sementara itu, di blok utama, pemberontakan telah mencapai puncaknya. Beberapa napi bersenjata mulai menguasai ruang kontrol. Penjaga-penjaga yang tak berpihak pada mereka dibantai atau dikunci di dalam sel mereka sendiri. Dan di balik semua kekacauan itu, seseorang sedang menonton. Galang ia berdiri di ruang kepala, penjara yang gelap, menatap monitor cadangan yang masih menyala dengan daya baterai darurat. Di salah satu layar, terlihat Jaka dan Nara berlari melewati lorong sempit di bawah tanah. Mereka sudah mulai bergerak, bisiknya pada seseorang yang berdiri di belakangnya. Kita harus percepat fase 2. Kalau dia tahu siapa wanita, itu sebenarnya semua bisa kacau. Jawab suara berat dari bayang-bayang. Galang menatap layar, lalu tersenyum tipis. Biarkan mereka hidup. Untuk sekarang. Kita lihat seberapa jauh mereka bisa lari. Jaka dan Nara terus berlari, napas memburu, melewati lorong-lorong kotor yang jarang dilalui manusia. Bau busuk menyengat. Cahaya hanya berasal dari senter, kecil di tangan Jaka. Kita mau kemana? Tanya Jaka. Ruang pemeliharaan. Ada jalur menuju menara pengawas yang sudah lama ditutup. Dan kita bisa keluar dari sana, bukan keluar, mengamati. Kita butuh bukti. Aku butuh koneksi ke luar untuk kirim data. Lo bawa alat? Nara tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak masuk penjara, ia terlihat seperti seseorang yang memegang kendali. Selalu. Saat mereka tiba di ruang pemeliharaan, Nara langsung menuju panel listrik dan membuka kotak tersembunyi di balik dinding tua. Dari sana, ia menarik sebuah perangkat kecil seperti ponsel militer, dengan antena panjang dan lampu indikator biru. Gua tahu lo bukan maling biasa, tapi kayak gini? Jaka tercengang. Aku agen. Apa? Agen. Pemerintah. Ditugaskan menyusup. Dan Batu Duka. Bukan sekadar penjara. Tempat ini pusat kendali jaringan kriminal yang beroperasi sampai luar negeri. Dan malam ini, semua akan berubah. Jaka terdiam. Dunia yang ia kenal, tempat ia bekerja dan bertahan hidup, runtuh begitu saja dalam satu kalimat. Nara menatapnya. Gue nggak minta lo percaya sekarang. Tapi kalau lo tetap tinggal di sini, lo akan jadi korban. Atau bagian dari mereka. Suara langkah mulai terdengar dari lorong di belakang mereka. Para bandit menyadari keberadaan mereka. Sudah waktunya lo pilih, Jaka. Ucap Nara cepat. Lo mau jadi siapa malam ini? Jaka menggenggam tongkat kejutnya erat. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, dia akan bertarung bukan karena perintah, tapi karena pilihan. Langkah kaki terdengar semakin dekat. Jaka bisa mengenali suara sepatu militer yang berat dan teratur. Bukan langkah panik para napi yang kabur. Ini berbeda. Terlatih. Terencana. Waktunya hampir habis. Desis Nara sambil menyalakan perangkat komunikasi rahasianya. Lampu kecil berkedip-kedip biru. Apa yang lo lakuin? Tanya Jaka. Masih memegang tongkat kejut dengan tangan berkeringat. Minta sinyal dari luar. Gue perlu pastikan data yang gue dapet bisa sampai ke pusat. Kalau gagal, semua ini percuma. Kita mati di sini dan jaringan itu terus jalan. Jaka terdiam. Nafasnya berat. Ia melihat Nara sibuk memencet kode, mengakses sistem,
mengirim pesan rahasia dengan perangkat kecil seperti alat dari film spionase. Wanita ini benar-benar bukan tahanan biasa. Gue perlu tahu satu hal sebelum kita lanjut, kata Jaka. Siapa lo sebenarnya? Nama lo yang asli. Lo ini siapa? Nara berhenti sejenak, menatap Jaka, lalu mengangguk. Naraya Rahardian, agen operasi dalam unit intelijen khusus. Misi gue, menyusup ke Batu Duka, menggali dan mengungkap sistem perdagangan gelap yang dikendalikan dari dalam penjara ini. Mereka nyalurin senjata, narkoba, bahkan manusia, lewat saluran logistik penjara. Jaka mundur satu langkah, seolah tubuhnya butuh ruang untuk mencerna semua itu. Lo serius? Gue udah 3 bulan menyamar, masuk dari jaringan bawah. Bandit yang nangkap gue adalah bagian dari simulasi. Tapi ternyata, mereka berkhianat. Salah satu dari mereka udah dibeli sama orang dalam penjara. Mereka sadar gue agen. Jadi, mereka lempar gue langsung ke kandang serigala, ke Batu Duka. Tempat yang mereka pikir paling aman buat ngebunuh gue tanpa jejak. Karena siapa yang bakal peduli kalau satu napi cewek mati di sini? Seketika, semuanya masuk akal bagi Jaka. Gelagat aneh para penjaga. Tahanan yang makin liar. Kepala penjara yang jarang muncul. Dan tentu saja Galang. Galang tahu terlalu banyak. Lo bisa buktiin semua ini? Tanya Jaka, setengah masih tak percaya. Nara mengangkat perangkatnya. Gue udah punya rekaman suara dan koordinat transaksi yang mereka lakuin dari dalam. Gue cuma butuh sinyal kuat buat kirim keluar. Suara dari lorong makin dekat. Lampu merah menyala. Monitor darurat menunjukkan 2 sosok bersenjata lengkap sedang mendekat ke ruang pemeliharaan. Jaka melihat ke arah pintu, lalu kembali menatap Nara. Apa mereka juga bukan tahanan? Itu tentara bayaran. Disusupin buat bersihin jejak, termasuk kita. Tanpa pikir panjang, Jaka membalik meja kerja dan menjadikannya pelindung. Gue jaga pintu. Kirim data lo. Nara tertegun. Lo yakin mau bantu gue? Jaka menatapnya. Selama ini gue pikir gue jaga keadilan. Tapi ternyata gue cuman bantuin sistem busuk berdiri tegak. Jadi, gue pikir malam ini gue bisa jadi sesuatu yang lebih dari sekadar penjaga penjara. Nara tersenyum, kali ini tulus. Kalau kita selamat dari ini, gue traktir makan enak. Jaka tertawa, untuk pertama kalinya sejak cerita ini dimulai. Brak, pintu ditendang. 2 pria bertopeng masuk, bersenjata laras pendek. Jaka tak menunggu. Ia melempar granat asap kecil, perlengkapan standar yang biasa digunakan penjaga dalam kerusuhan. Ruangan segera dipenuhi asap tebal. Dor tembakan meledak menghantam dinding beton. Jaka melompat ke belakang meja, menarik senjata kejut otomatis, dan menembakkan ke arah suara langkah. Salah satu pria roboh, menggeliat ke setrum. Yang satu lagi sempat menembak, tapi pelurunya hanya menggores lengan Jaka. Nara, cepet! Teriak Jaka. Aku butuh 10 detik lagi, jawab Nara. Jari-jarinya menari di atas alatnya. Jaka mengerang, darah mengalir di lengan. Ia mengambil tongkat kejut dan berlari menerobos asap, memukul keras musuh kedua hingga pria itu jatuh tak sadarkan diri. Data terkirim, seru Nara. Mereka saling menatap, tubuh lelah, napas tersengal. Tapi belum sempat mereka merayakan kemenangan, suara dari pengeras suara lama terdengar, serak dan penuh gema. Naraya Rahardian, kami tahu kamu masih hidup, dan kamu, Jaka, kamu buat pilihan yang salah. Itu suara yang tak asing. Galang. Seketika, monitor menyala, memperlihatkan wajah Galang dari ruang utama. Ia tersenyum tipis, dingin seperti ular. Batu Duka bukan lagi penjara. Ini benteng kami, dan kalian, sayangnya, baru saja menyatakan perang. Jaka menatap Nara. Kita punya rencana. Nara mengangguk, matanya tak gentar. Kita rebut kembali penjara ini. Batu Duka sudah bukan lagi penjara. Ia telah berubah jadi medan perang. Setelah Galang menguasai sistem dan memutus akses keluar masuk, penjara itu berubah jadi kubu militer penuh senjata, dengan Galang duduk manis di singgasananya, menonton, semuanya dari ruang kepala keamanan.
Sementara itu, Jaka dan Nara bersembunyi di lorong layanan air, sempit dan gelap, satu-satunya rute yang belum dikuasai oleh orang-orang Galang. Mereka hanya punya satu misi sekarang, menyusup ke ruang server utama dan merebut kembali kontrol sistem. Kalau berhasil, mereka bisa membuka gerbang, aktifkan sinyal darurat ke pusat, dan mendatangkan bala bantuan. Kalau gagal, tak akan ada yang tahu mereka pernah hidup. Kita cuma punya waktu sebelum dia kirim semua anak buahnya ke lorong ini. Jaka memeriksa peluru di senjata darurat yang dia ambil dari penjaga yang tumbang tadi. 5 peluru. Itu saja. Gua tahu pintu belakang ke ruang server, kata Nara. Tapi kita harus lewati ruang kontrol utama dulu. Di sanalah kemungkinan Galang sekarang berada. Jadi kita harus lewat tengah sarang. Atau nggak pernah keluar hidup-hidup. Jaka mengangguk, lalu menyentuh luka di lengannya yang mulai mengering. Tubuhnya lelah, tapi tekadnya utuh. Ia telah memilih jalan ini. Ia tidak akan mundur. Sementara itu, di ruang kontrol, Galang menatap monitor dengan wajah gelisah. Tak ada kabar dari 2 orang suruhannya yang dikirim mengejar Nara dan Jaka. Kirim regu 4 ke lorong bawah. Cari mereka, jangan biarkan si agen lolos. Bentaknya lewat radio. Di belakangnya, seorang pria tua dengan jas gelap dan senyum angkuh menyalakan cerutu mahal. Tenang Galang, kalau mereka lolos, kita masih punya opsi terakhir. Kalau dia berhasil kirim data, kita selesai. Semua jaringan bisa runtuh. Maka jangan biarkan dia berhasil. Galang menatap layar. Rasa takut mulai menggerogoti keyakinannya. Ini bukan lagi soal kontrol. Ini soal bertahan. Di lorong sempit yang dingin, Jaka dan Nara akhirnya sampai di pintu besi tua berkarat, tertutup rapat. Di baliknya, ruang kontrol utama. Nara menatap Jaka. Begitu kita buka pintu ini, semuanya berubah. Jaka menarik napas, dalam. Gua udah ngelewatin batas nggak bisa balik sejak gua buka sel lo. Mereka saling menatap, lalu Nara menggeser panel dan mulai meretas kunci elektronik pintu. Beberapa detik kemudian, klik pintu terbuka perlahan. Di dalam, Galang dan 4 pria bersenjata langsung membalikan badan. Tatapan mereka bertabrakan. Selamat datang Jaka. Suara Galang datar, dingin. Nggak nyangka lo bakal berdiri di sisi yang salah. Jaka maju selangkah. Lo pikir ini soal sisi? Ini soal nurani. Lo jual penjara ini demi kekuasaan. Dan lo mau mati demi agen pemerintah yang bahkan nggak peduli sama lo? Nara muncul di samping Jaka. Kita nggak datang buat mati. Kita datang buat ambil kembali apa yang kalian curi. Keadilan. Suasana tegang. 4 lawan 2. Tiba-tiba, Dor! Dor! Tembakan pertama dilepaskan. Jaka mendorong Nara ke belakang dinding, lalu menembak balasan. Peluru menghantam meja dan layar. Monitor. Percikan api dan kaca beterbangan. Pertempuran singkat, brutal, dan sunyi. Hanya suara tembakan dan denting logam memenuhi udara. Satu persatu, orang-orang Galang tumbang. Jaka mengandalkan insting, bergerak cepat, bertarung seolah jiwanya sudah kebal terhadap rasa takut. Di sisi lain, Nara berhasil menyusup ke panel kontrol. Jemarinya bergerak cepat. Sistem mulai merespons. Gua hampir masuk, teriaknya. Galang, yang menyadari situasi berbalik, mengangkat pistol ke arah Nara. Berhenti, atau gue tembak dia. Jaka berbalik, mengangkat senjatanya, tapi Galang sudah menarik pelatuk. Dor, suara tembakan memekakan telinga, tapi bukan Nara yang jatuh. Galang terhuyung, dadanya berdarah. Ia menatap Jaka dengan wajah kaget, dan untuk pertama kalinya, takut. Lo, maaf Lang, tapi gue udah milih. Galang jatuh ke lantai, suaranya menghilang. Nara berhasil mengakses sistem. Sinyal darurat terkirim. Sistem sudah balik ke kontrol pusat. Semua pintu akan terkunci ulang. Bantuan akan tiba dalam 15 menit. Jaka menatap layar yang berkedip hijau. Suara siren kembali terdengar. Kali ini bukan tanda kekacauan, tapi penyelamatan. 15 menit kemudian, helikopter berputar di atas langit Batu Duka. Pasukan khusus menyapu masuk, mengamankan area, mengevakuasi yang selamat.
Nara berdiri di halaman utama penjara. Darah di lengannya mulai kering. Wajahnya lelah, tapi matanya menyala puas. Di sampingnya, Jaka duduk di anak tangga, menatap bangunan besar yang kini tak lagi menakutkan. Setidaknya, tidak untuknya. "Jadi, lu bakal pergi?" tanyanya. Nara menoleh. "Tugas gue selesai, tapi laporan gue nggak lengkap tanpa satu hal." "Apa?" "Nama lo. Dan keputusan lo. Lu mau balik jadi penjaga penjara? Atau ikut gue? Masuk ke dunia yang lebih kacau, tapi lebih jujur." Jaka tertawa kecil. "Kayaknya gue udah kelewat batas buat balik kerja normal." Nara mengulurkan tangannya. "Kalau gitu, ayo jalan. Masih banyak tempat kayak Batu Duka di luar sana." Dan saat Jaka meraih tangan itu, ia tahu satu hal. Malam itu, bukan hanya penjara yang berubah, tapi juga dirinya. 2 minggu setelah malam berdarah itu, langit di atas Batu Duka terasa lebih biru. Helikopter dan suara tembakan sudah lama menghilang, digantikan oleh suara mesin bor dan tukang bangunan. Pemerintah turun tangan langsung, membongkar fondasi lama, penjara, mengganti penjaga, memecat kepala penjara, dan mengirim penyelidik untuk menelisik keterlibatan pihak internal. Penjara yang dulu disebut neraka yang punya pagar, kini sunyi, seperti bekas medan perang yang ditinggalkan tentara dan, Jaka, ia duduk sendirian di bangku panjang luar ruang investigasi, menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Di hadapannya, seseorang dari dinas intelijen membolak-balik berkas tebal. Jaka Mahendra, petugas penjaga Batu Duka, dikenal loyal, taat, prosedur, tak pernah terlibat pelanggaran selama 5 tahun dinas. Tapi juga orang yang menembak rekan kerjanya sendiri dan menyelinap di dalam sistem. Jaka hanya mengangguk. Kalau bukan karena laporan lengkap dari agen Naraya, kau mungkin akan dipenjara bersama para pengkhianat itu. "Saya tahu," jawab Jaka pelan. "Tapi saya lebih baik kehilangan seragam daripada kehilangan hati nurani." Petugas itu menatapnya lama, lalu menutup berkas. "Kami tidak akan menahanmu. Tapi mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari sistem sipil. Kau bebas. Bebas." Kata yang terdengar asing setelah bertahun-tahun jadi bagian dari jeruji. Di luar gedung, Nara menunggu. Kini ia sudah bukan tahanan, bukan penyusup, tapi agen penuh yang dihormati. Rambutnya diikat rapi, dan tatapan matanya tak lagi sembunyi-sembunyi seperti dulu. Saat Jaka keluar, ia tersenyum. "Gimana? Gue bebas. Bebas dari segalanya. Termasuk dari gaji bulanan." Mereka tertawa. Ringan. Untuk pertama kalinya, tanpa beban. Malam itu mereka duduk di tepi dermaga kecil kota pelabuhan, memandang lampu-lampu kapal yang berkedip di kejauhan. "Lo masih bisa balik, Nar. Hidup lo di jalur resmi. Gue cuman mantan sipir yang nyaris jadi kriminal." Nara menatapnya serius. "Jaka, hidup lo justru dimulai sekarang. Lo ngerti kenapa gue rekrut lo? Karena lo kekurangan orang?" Nara tertawa kecil. "Karena lo orang terakhir di Batu. Duka yang masih punya keberanian buat bertanya kenapa saat semua orang diam." Ia membuka map kecil. Di dalamnya, ID identitas baru, lambang instansi yang berbeda dari kepolisian biasa. Kalau lo mau, lo bisa mulai dari sini. Pelatihan, tugas lapangan. Tapi, lo juga bebas buat mundur. Pergi ke kota kecil, buka warung kopi, hidup tenang. Jaka menatap ID itu. Rasanya berat. Bukan karena ragu, tapi karena tahu, sekali ia ambil jalan itu, tidak ada yang bisa kembali. Seperti dulu. "Gue gak pernah tahu, ternyata kebenaran bisa seberisik ini. Dan bisa sesepi ini," balas Nara. Beberapa hari kemudian, berita tentang Batu Duka meledak di media. Nama-nama besar terlibat. Pengusaha, politisi, bahkan petinggi aparat. Semua jatuh satu persatu, seperti domino, dari reruntuhan penjara tua. Itu, lahir kisah tentang agen rahasia wanita yang menyusup sendirian dan penjaga penjara yang berani melawan sistem. Tapi tak banyak yang tahu bahwa cerita sesungguhnya jauh lebih dalam dari berita yang dibaca.
Sementara itu, di satu tempat pelatihan terpencil, suara peluit menggema di pagi hari. Jaka berdiri di lapangan pasir, mengenakan seragam baru, tak lagi abu-abu sipir penjara, tapi hitam dan biru gelap, warna unit rahasia negara. Nara berjalan mendekatinya, membawa 2 botol air. Masih bisa napas? Belum pingsan. Itu kabar baik. Besok kita latihan infiltrasi, dan lusa, mungkin misi pertama lo. Lo bakal ikut. Gue pimpin langsung. Mereka saling pandang. Dunia di depan mereka masih gelap, penuh jebakan dan tipu daya. Tapi kali ini, mereka melangkah bersama. Kita siap? Kita belum pernah benar-benar siap, tapi kita jalan terus. Dan di pagi yang baru, ketika matahari menyinari tanah basah, sisa hujan malam, 2 sosok itu berjalan pelan, meninggalkan masa lalu, menjemput cerita baru. Langit mendung di atas kota tua. Suasana seperti menahan napas sebelum badai berikutnya. 3 bulan telah berlalu sejak penjara Batu Duka jatuh. Sejak itu, penyelidikan besar-besaran mengguncang negeri. Jaringan kriminal yang selama ini bekerja dari balik bayang-bayang dipukul mundur. Banyak yang tertangkap. Tapi tidak semuanya. Dan dari puing-puing itu, sebuah unit baru lahir. Unit Delta 07, cabang kecil dari Badan Intelijen Negara, ditugaskan menangani operasi rahasia yang menyangkut jaringan bawah tanah domestik. Di dalamnya, 2 nama baru menonjol, Agen Naraya Rahardian dan rekrutan operasi lapangan, Jaka Mahendra Tatuwandu Cucu Palo WIB. Markas pelatihan khusus Delta 07 di ruang briefing yang sederhana tapi penuh layar digital, Naraya berdiri di depan papan proyeksi. Wajahnya serius, matanya tajam. Target baru kita bukan cuma perpanjangan dari jaringan Batu Duka. Ini cabang utama mereka. Lebih besar, lebih terselubung. Mereka menyamar jadi organisasi kemanusiaan. Dan dari balik itu, mereka jual data, senjata, bahkan teknologi militer. Di antara para agen yang duduk mendengarkan, Jaka menyimak dengan tenang. Dulu ia biasa mencatat jadwal tugas jaga. Sekarang, ia mencatat nama-nama yang bisa mengubah peta kekuasaan negara. Operasi ini kita sebut gerbang terakhir. Lanjut Naraya. Kalau ini sukses, bukan cuma jaringan dalam negeri yang tumbang. Kita bisa buka celah ke sindikat internasional yang selama ini ngumpet di balik sistem. Dan kalau gagal, tanya salah satu agen muda. Naraya menatap semua orang di ruangan. Kita jadi nama di batu nisan. Atau lebih buruk, enggak dikenang sama sekali. Setelah briefing, Jaka berjalan keluar menuju lapangan latihan. Di tangannya, ia memegang file misi. Di dalamnya, lokasi target, nama samaran, dan informasi tentang penyamaran yang akan ia jalani. Sebelum kita mulai operasi besar, suara Naraya tiba-tiba muncul di sampingnya. Ada satu hal yang harus lo tahu. Tentang? Naraya menyerahkan selembar foto kusam, bekas dari laporan lama yang ditemukan setelah Batu Duka dibersihkan. Di dalamnya, Galang, bersama seorang pria tua yang kini jadi buronan utama. Dia bukan kepala jaringan. Galang cuma perantara. Yang lo lihat di ruangan itu waktu tembak-menembak, pria tua itu. Dia dalangnya. Namanya Danu Prasetyo. Nama itu enggak ada di dokumen penyelidikan publik. Karena dia bukan hanya bagian dari sistem. Dia adalah sistem. Dan kita harus sangat hati-hati. Jaka menatap foto itu lama. Sosok tua dengan wajah tenang dan mata dingin. Wajah seperti itu tak terlihat di berita. Tapi Jaka tahu, dia ada di balik segalanya. Beberapa hari kemudian, kota pelabuhan luar Jawa operasi infiltrasi dimulai. Jaka menyamar sebagai teknisi logistik di sebuah gudang yang dikelola oleh organisasi amal fiktif. Di balik gudang itu, senjata ilegal dikirim ke luar negeri lewat kontainer bantuan kemanusiaan. Jaka mencatat, mengamati, mengirim data ke Naraya diam-diam setiap malam. Tapi di hari ke-7, sesuatu berubah. Malam hari, di atap gudang, sebuah pesan radio masuk ke alat komunikasinya. Jaka, kode merah, operasi bocor. Lo harus keluar. Sekarang. Suaranya tegang. Itu suara Naraya. Mereka tahu identitas lo.
Seseorang dari internal kita kemungkinan nyebarin info. Jaka mematikan alat, memindai sekeliling. Bayangan bergerak di bawah. Terlalu cepat buat kabur. Gumamnya, ia memutuskan satu hal. Masuk ke dalam, ke pusat kontrol, cari data, kirim sebelum semua tertutup. Di dalam ruangan server yang dingin, Jaka berhasil mengakses berkas utama. Di layar muncul satu file terenkripsi bernama Project Batu 2 Final Phase. Apa-apaan ini? Tiba-tiba pintu dibuka paksa. Beberapa pria bersenjata masuk. Jatuhkan senjatamu, angkat tangan. Jaka tak punya waktu. Ia menekan tombol. Terakhir, kirim data, lalu mengangkat tangan perlahan. Beberapa jam kemudian, markas Delta 077 Naraya menerima sinyal masuk. File besar, terenkripsi. Dikirim dari titik terakhir lokasi Jaka. Ia langsung berdiri. Tempatkan tim cadangan. Kita mungkin kehilangan dia. Namun, dari balik ruang gelap lain, suara seseorang terdengar. Dia belum mati, tapi mereka ingin dia tetap hidup untuk dijadikan umpan. Naraya menoleh tajam. Siapa lo? Sosok bayangan melangkah maju. Seorang pria dengan jas resmi, lambang lembaga tinggi di dadanya. Batu 2 bukan sekadar lanjutan. Ini permulaan. Beberapa minggu kemudian, lokasi tak diketahui, di ruang sel mewah yang tersembunyi entah di mana, Jaka duduk, tangannya diborgol ringan, tubuhnya utuh tapi lelah. Di depannya, seorang pria tua masuk. Tenang, berwibawa. Kita akhirnya bertemu, katanya. Danu Prasetyo, kami selalu butuh orang seperti kamu, Jaka. Kamu hanya berada di sisi yang salah, tapi belum terlambat. Jaka menatapnya. Lo pikir gue bisa dibeli? Danu tersenyum. Bukan dibeli, dikonversi. Karena kalau kamu tak bisa kami miliki, kami akan pastikan kamu tak bisa dimiliki siapapun. Dan di tempat lain, di sebuah markas intelijen yang kini mulai meragukan siapa yang bisa dipercaya, Naraya membuka file terakhir dari Jaka. Di dalamnya, kode yang mengarah ke penjara tua yang baru direnovasi di luar kota. Nama proyek, Batu 2. Cerita belum selesai, hanya baru dimulai lagi.